Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Dari Uthman bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk neraka atau tidak akan ditelan api neraka seorang yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, sedang lidahnya terbiasa dengan ucapan ini, yaitu selalu mengucapkannya dan hatinya merasa tenang meyakini atas ucapannya itu, niscaya neraka jahanam tidak akan membakarnya. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang mati sedangkan ia bersaksi dibarengi dengan hati yang penuh keyakinan bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Banyak hadis-hadis mengenai perkara ini, keutamaan la ilaha illallah. Sesungguhnya ketika Rasulullah SAW berjalan dan menaiki untanya dan Mu'adz radhiyallahu anhu ikut membonceng di belakang, beliau bersabda, wahai Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, labbaik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'daik, labbaik ya Rasulullah. Wa sa'daik. Beliau sekali lagi berkata, wahai Mu'adz. Mu'adz pun sekali lagi menjawab, labbaik ya Rasulullah. Wa sa'daik. Demikian hingga 3 kali. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tiadalah seorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah dan persaksiannya itu dibenarkan oleh hatinya, melainkan pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan api neraka atasnya. Mu'adz setelah mendengar kabar gembira ini berkata, wahai Rasulullah, bolehkah saya memberitahukan hal ini kepada orang-orang agar mereka pun merasa gembira? Maka beliau menjawab, jika engkau melakukan demikian, maka orang-orang jahil akan bergantung pada ini saja dan akan meninggalkan amal-amal kebaikan. Namun menjelang wafatnya, Mu'adz radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini karena menghindari dosa, yakni dosa menyembunyikan hadis. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut para perawi hadis, hadis yang menyatakan bahwa neraka diharamkan ke atas orang yang bersaksi atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 pengertian. Maksud pertama, terhindar dari azab neraka yang kekal, yakni mereka tidak akan berada di dalam neraka untuk selama-lamanya, sebagaimana orang-orang yang tidak beriman dan para penyembah berhala. Memang mereka akan berada di dalam neraka dalam masa yang amat lama karena hukuman atas dosa-dosa mereka. Namun pada suatu saat nanti mereka akan dikeluarkan juga dari neraka itu. Kedua, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah serta memenuhi semua kewajibannya sebagai orang Islam, yakni hatinya membenarkan dan penuh keyakinan atas kesaksiannya itu, dan ia bersungguh-sungguh menjalani kehidupannya dengan mengikuti rukun-rukun Islam. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur dengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kalimah la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling berbahagia dengan memperoleh syafaatku pada hari kiamat yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Maka kalimah la ilaha illallah yang wujud dalam diri kita ini adalah perkara yang perlu kita syukuri sehingga kita paling berbahagia dengan nikmat daripada kalimah la ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,